Jadi setiap aktivitas yang ibu kerjakan sepanjang mengingatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Baik, misal saya beri contoh. Baca Quran itu disebut oleh Quran sebagai zikir. Jadi kalau ibu sedang baca Quran, itu aktivitasnya disebut dengan zikir. Ya, ditemukan di Quran surah ke-15 ayat 9. Posisi paling kanan di pertengahan. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran surah ke-15 ayat 9. Sungguh kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Ya. Jadi kalau anda sedang baca Quran, itu anda sedang berzikir. Saya ulang ya. Kalau ibu sedang baca Quran, itu sedang apa? Berzikir. Tapi tolong garis bawahi dulu. Zikir, aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah. Kalau ibunya baca Quran tidak ingat Allah, berarti ibu tidak sedang zikir itu. Baca Quran yang baik itu ketika dibaca, bacaan kita mampu mengingatkan kita dengan Allah. Ya. Jelas di sini? Baik. Misal, menghafal Quran, itu juga bagian dari zikir. Di orang-orang yang suka menghafal Quran, maka Masya Allah, itu langsung disebut oleh Quran, berbeda dengan yang cuma baca. 4 kali kemuliaannya lebih besar dibandingkan dengan yang cuma baca. Saya ulang, 4 kali lebih besar dibandingkan dengan yang cuma baca. Ya. Bahkan disebutkan 4 kali dalam satu surah. Surah 54, Al-Qamar, ya. Ayat 17, ayat ke-22, ayat 32, dan ayat ke-40. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Saya agak cepat ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Kalimat hafalannya menggunakan zikir di situ, Bu. Ya. Saya mau ulas sedikit ya. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Oke? Ibu kalau tidak sanggup mencatat semuanya, ambil salah satunya dulu, nanti di ujung kita sempurnakan. Ya. Sekarang perhatikan, menghafal Quran, oleh Quran aktivitasnya disebut sebagai apa tadi? Zikir. Artinya penghafal Quran yang baik, maaf ya, Quran yang telah ia hafalkan mampu mengingatkan ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu menghafal Quran atau putra-putrinya, hafalannya tidak membuat dia ingat dengan Allah, ada yang salah dalam hafalannya. Ibu hafal surat Al-Ikhlas? Alhamdulillah, gitu kan? Minta dibacakan boleh? Qul huwallahu. Perhatikan, ada beda antara hafal dengan zikir dengan hafal di lisan saja. Kalau orang hafal dengan zikir, maka dia akan mengingatkan hafalan dimaksud langsung tersambung kepada Allah. Ketika lisannya mengatakan kul, katakan huwa Allah ahad, hanya satu, tidak ada Tuhan yang lain, maka dengan ingat kepada Allah, lisannya tidak akan pernah mengatakan tidak ada Tuhan lain selain Allah. Mustahil. Lisannya tidak akan mengatakan semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Karena yang dia hafalkan menjadikan dia ingat dengan Allah, ada zikir di situ. Mustahil dia katakan Tuhan punya anak, karena dia ingat ayatnya, lam yalid wa lam yulad. Mustahil dia katakan Tuhan itu punya beragam, ya, saling menguatkan, karena dia ingat ayatnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas di sini? Nah, jadi kalau misalnya, maaf, ada di antara kita hafal ayatnya, tapi ayat itu tidak menjadikan kita teringat dengan Allah dan menjaga perilaku kita, ada yang salah itu. Ada yang salah dalam perilakunya. Ya. Saya teruskan. Salat itu disebut puncak zikir. Ya, salat disebut puncaknya zikir. Kenapa disebut dengan puncaknya zikir? Ya, karena salat itu ternyata menggabungkan semua jenis zikir yang ada. Ya. Salat menggabungkan semua jenis zikir yang ada. Pelan-pelan ya. Misal, ibu setelah salat baca apa? Istighfar, kan? Udah ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kan? Baik, itu kan zikir. Dalilnya ada di Quran surah keempat ayat 103, kan? Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Jika Anda telah tuntas menunaikan salat, segera berzikir kepada Allah. Maka ibu berzikir. Ya. Bukankah kalimat subhanallah ada dalam salat? Ya, bukankah kalimat alhamdulillah ada dalam salat? Allahu akbar ada dalam salat? Istighfar ada dalam salat? Ibu baca Quran dalam salat ada enggak? Ada. Ibu menghafal Quran di salat ada tidak? Ada. Jadi semua jenis zikir itu ada dalam salat. Karena itu ketika Allah meminta kita salat, itu sebetulnya meminta kita berzikir kepada Allah. Ya, ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya. Wa aqimis salata lidzikri. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Pelan-pelan, fokus ini. Karena itu, ketika Nabi Zakaria memohon kepada Allah dengan satu permohonan yang menurut manusia mustahil,
Tapi beliau melakukan satu aktivitas puncak dari semua zikir, yaitu salat. Ibu bayangkan, ya, puncak dari semua zikir. Ada orang doa saja, ada orang baca Quran saja, ada orang menghafal Quran saja. Nabi Zakaria kemudian menggabungkan semua jenis zikir ini dilakukan dalam salatnya. Apa yang terjadi? Malaikat kemudian turun menyampaikan berita. Jangankan yang biasa, yang mustahil pun dikabulkan. Yang mustahil dikabulkan. Berita baiknya untuk kita, pelan-pelan, berita baiknya untuk kita, mohon maaf, Nabi Zakaria bermohon dulu kepada Allah, baru dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad SAW ditunggu dalam setiap waktu, setiap keadaan waktu salat. Ya, ditunggu oleh Allah, mau minta apapun sepanjang benar cara salatnya, itu akan dikabulkan. Itu ada di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 649. Ya. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika seorang hamba berkata dalam salatnya, ya Allah, lihat kalimatnya, iyyaka na'budu, sekarang hamba ibadah salat hanya untukmu, wa iyyaka nasta'in, dan hamba punya persoalan sekarang, hamba mohonkan hanya kepadamu. Lihat jawabannya. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman menjawab, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku, wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku kalau benar ibadahnya, benar salatnya, aku akan kabulkan apapun yang dia minta. Baik, ibu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salat dalam keadaan apa? Ruku atau sujud? Berdiri. Ya, bukan ruku, bukan sujud. Ya, berdiri. Nabi Zakaria minta saat berdiri. Kita minta saat berdiri, dan dijanjikan oleh Allah kalau benar ibadahnya, maka dikabulkan. Saya mau tanya, salat apa saja yang dilakukan di rumah? Kalau di masjid jelas malaikat turun. Jelas. Salat apa yang dilakukan di rumah? Masya Allah. Ada salat rawatibnya, ada salat tahajudnya. Masya Allah. Kalau ibu sudah paham dengan menunaikan salat, malaikat banyak turun, kenapa tidak diikutkan salat-salat itu? Kenapa nggak diperbanyak gitu kan? Ya, bahkan bagi seorang perempuan saat tidak bisa ke masjid, salatnya bahkan dilakukan di rumah. Ya. Yang paling menarik begini, kalau kita sudah paham kalau zikir ini, puncak zikir salat bisa menghadirkan banyak malaikat turun, yang mungkin bisa memohonkan kepada Allah ampunan, bisa memohonkan doa-doa yang kiranya bisa dikabulkan gitu kan. Kenapa tidak diperbanyak? Karena itulah Ummu Habibah, satu di antara istri Rasulullah SAW, ketika mendengar Nabi menyampaikan kalimat salat sunnah, beliau mengatakan dalam dirinya, saya bertekad tidak akan pernah tinggalkan salat ini selama hidup saya. Ya. At-Tirmidzi nomor hadis 586. Ya. Salat rawatib ada berapa, Bu? Ya. 12, alhamdulillah. Oke. At-Tirmidzi nomor hadis 856. Baik. Bisa juga ditemukan yang sebaliknya 586, 471. Jadi ada beberapa redaksi, 471 ini sampai ke syuruknya. Kemudian 586 ini ke jumlah rakaatnya, ini umumnya. Kemudian ditafsir lagi di Al-Bukhari nomor hadis 812 dari Ibnu Umar. Baik. Saya sarankan ibu lihat untuk yang ini 586-nya langsung dengan 812-nya supaya lebih mudah. Saya bacakan hadisnya. Man shalla 12 raka'atan, siapa yang menunaikan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat malam dan siangnya, salat fardunya. Ya. Pelan-pelan, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, 6. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 8. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10. Raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa jumlahnya? 12. Perhatikan kalimatnya. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Kata Nabi, maka Allah akan berikan jaminan selama konsisten sampai dia wafat akan dibangunkan satu rumah untuknya di surga. Satu rumah untuknya di surga. Masya Allah. Bukan hanya bisa mempercepat terkabulnya doa, tapi Allah memberikan yang lebih dari situ. Sekarang perhatikan. Kata Ummu Habibah, istrinya Rasulullah SAW, kata beliau, sejak saya mendengar kalimat itu, saya bertekad tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup saya. Ya. Ibu bisa nggak bayangkan, istri Nabi, keluarga Nabi, paling dekat dengan Nabi, orang perempuan termulia, di surganya langsung bersama Nabi. Mendengar Nabi mengatakan kalimat salat sunnah, beliau katakan, saya nggak akan tinggalkan seumur hidup saya. Ya. Ada perempuan, bukan di sini ya, bukan istri Nabi, tetangga Nabi juga bukan keponakan Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan gitu kan. Baik,
Jangankan sholat sunnahnya, diberikan sholat fardu masih terlambat juga. Dan Anda menginginkan doa dijawab, malaikat turun, kemudian berbagai hal dalam kehidupan. Baik. Ada yang sudah punya rumah di surga? Malaikat. Kalau Anda tahu belum ada rumahnya, kenapa nggak dibangun lagi sekarang? Bahannya kan dikasih. Kalau ibu nggak dapat tadi 2 rakaat sebelum subuh, berarti ibu masih punya 10 rakaat setelahnya. Kalau ibu nggak kumpulkan dari haji ini, mohon maaf, barangkali bahan rumahnya nggak ada itu. Ya Allah sudah kasih, kenapa nggak dibangun? Mumpung masih ada bu waktunya. Kalau sudah nggak ada susah nanti. Ya. Ibu dapat 8 ya lumayan lah ya. Mungkin gentengnya belum ada kan, tapi lumayan gitu. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Jadi poinnya saya persingkat sampai sini. Kalau rumah kita ingin selalu dihadiri oleh malaikat, maka hidupkan rumah itu dengan suasana zikir kepada Allah. Ya, yang paling mudah dilakukan dan paling cepat mendatangkan malaikat adalah salah satunya perbanyak ibadah salat, khususnya yang sunnah, terlebih bila ditunaikan di mihrabnya. Itu yang terbaik ya. Jelas?